Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakku semua yang berbahagia, berjumpa lagi di pagi ini dengan pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi yang pertama di bab yang kedua, yaitu kehidupan baru di hari akhir. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah pengetahuan, yaitu mampu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Keterampilan, yaitu mampu mengaitkan sikap antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Dan sikap karakter yang harus didapat adalah tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Pengertian hari kiamat atau juga bisa disebut dengan hari akhir, yang berarti hari kebangkitan atau hari manusia nanti dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian kiamat, ada kiamat sughra atau kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat besar atau kiamat kubra. Pengertian kiamat kecil atau kiamat sughra, yaitu berakhirnya kehidupan bagi setiap makhluk. Dasar hukumnya dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sedangkan kiamat kubra atau kiamat besar, pengertiannya adalah peristiwa hancur leburnya alam semesta secara serentak atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat pertama disebutkan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang amat besar atau dahsyat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, fatakunul jibalu kal ihni manfus. Shadaqallahul adzim. Dalil akli tentang adanya hari kiamat. Yang pertama, menurut pakar ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam ini akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun, suatu saat tekanan gas dari dalam akan melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat sehingga
bumi akan hancur dan isinya akan berhamburan. Lain lagi dengan pendapat dari seorang ahli astronomi. Menurut ilmu astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat, menubruk matahari. Dengan demikian hancurlah bumi ini. Menurut teori fisika tentang kiamat, letak matahari diperkirakan 150 kali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari yang akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Artinya sinar matahari yang kita terima hari ini waktunya selisihnya adalah dipancarkan oleh matahari 8 menit 20 detik yang lalu. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 kali 1 oktilion. Kalau 1 triliun itu kan 1 nolnya 12. Ini oktilion artinya nolnya 27 kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas, dan pada suatu hari nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Sekarang tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang pertama, tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat, yaitu 1. Diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. 2. Segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. 3. Sungai Eufrat berubah menjadi emas. Yang keempat, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Yang kelima, banyak terjadi pembunuhan. Yang keenam, perang antara Yahudi dan umat Islam. Yang ketujuh, banyak terjadi fitnah. Yang kedelapan, sedikit ilmu agama karena ilmu tersebut telah diangkat. 9. Merebaknya perzinaan. Dan yang ke-10, jumlah kaum wanita lebih banyak daripada pria. Dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lain. Sedangkan tanda-tanda besar datangnya kiamat yang sebentar lagi diantaranya adalah yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam di timur. 2. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga, datangnya Al-Mahdi. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, hilangnya Al-Quran berupa mushaf dan hafalan dalam hati manusia. 6. Turunnya Al-Masih alaihissalam. Yang ketujuh, terpecahnya bulan. Dan 8. Munculnya Ya'juj Ma'juj dan tanda-tanda yang lain yang mudah ditambahkan. Dan aku pertemuan pertama bab kedua tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Nanti yang akan kita bahas adalah periodisasi hari-hari akhir. Di antaranya adalah Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasir, dan lain-lain. Di sini mudah-mudahan kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.